Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Layanan belanja daring atau e-commerce JD.id secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia mulai tanggal 15 Februari 2023 yang lalu. Kabar lainnya juga datang dari situs jual beli OLX yang dikabarkan akan PHK ratusan karyawannya. Sebelumnya di pertengahan Desember tahun 2022, JD.id sempat mengumumkan kebijakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, di mana hal ini menimpa sekitar 200 karyawan di dalamnya. Manajemen menyatakan perusahaan tengah berupaya melakukan efisiensi di tengah tantangan perubahan bisnis yang sangat cepat di belakangan ini. Di awal tahun, kabar buruk dunia usaha datang dari perusahaan lainnya, yakni situs jual beli pasar Indonesia OLX yang dikabarkan akan melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia dikarenakan penjualan yang sepi. Disebutkan setidaknya ada 300 orang dari 1.000 karyawan OLX di Indonesia yang akan terkena PHK. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, badai PHK menjadi ancaman yang serius memasuki tahun 2023 ini. Dan fenomena ini sejatinya sudah banyak bermunculan di tahun 2022 yang lalu. Di antara banyaknya industri, mereka yang ter-PHK didominasi tenaga kerja yang merupakan karyawan dari perusahaan teknologi, khususnya adalah startup teknologi. PHK disebut-sebut jadi bagian dari strategi efisiensi startup menghadapi gejolak ekonomi dan juga perubahan demand pasar. Sejak awal tahun 2022 yang lalu, satu persatu startup mengumumkan efisiensi dengan mengurangi karyawan mereka secara massal. Pada September 2022 lalu misalnya, ada Shopee yang mengumumkan PHK terhadap 3% karyawannya di Indonesia. Kabar PHK lainnya di tahun 2022 juga datang dari GoTo atau Gojek Tokopedia yang melakukan perampingan karyawan sebanyak 1.300 orang atau sekitar 12% dari total karyawan tetapnya. Masih banyak lagi startup yang juga menempuh keputusan PHK dengan berbagai faktor seperti misalnya ada Ruang Guru, pemirsa ya, kemudian ada Circlo, Zendit, Sayurbox, kemudian Lumo, Tani Hub, Zenius, dan juga lainnya. Dan fenomena bubble burst atau ledakan gelembung perusahaan startup kini sedang menjadi perbincangan hangat ya, lantaran banyaknya kasus PHK yang memang sedang terjadi. Dan kondisi ini sendiri merupakan siklus ekonomi yang ditandai dengan peningkatan nilai pasar atau harga ZEED secara cepat namun diikuti dengan penurunan nilai yang juga secara signifikan. Salah satu sumber kendala dari bubble burst ini pemirsa terdapat pada pendanaan di mana startup masih cenderung pemirsa bergantung pada pendanaan investor untuk bisa beroperasi. Sementara ketika tidak ada lagi pendapatan ataupun mendapatkan pendanaan, perusahaan akan semacam kelimpungan hingga tidak dapat beroperasi secara normal. Dan fenomena bubble burst yang terjadi, kenyataannya pemirsa saat ini dibuktikan dengan fakta bahwa sulitnya mencari pendanaan saat ini. Dan pemirsa tentu pernah dengar strategi bakar uang begitu ya. Anda mungkin sering mendengar istilah ini atau bahkan juga menggunakan banyak promo gratis, ongkir, ataupun voucher diskon berbelanja di e-commerce ataupun startup yang ada saat ini. Tidak sedikit nih konsumen ini menjadi semacam kita tergiur ya akan suatu layanan dan juga produk startup atas berbagai strategi promo yang seringkali dilakukan ini secara besar-besaran. Nah, sistem kerja startup ketika melakukan bakar uang tidak lain dengan membakar kas yang dimiliki untuk memberikan penawaran promo-promo tadi yang dinilai menarik kepada konsumen untuk meraih brand awareness. Dan strategi tersebut, pemirsa ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa terbukti efektif dalam menggait perhatian masyarakat dan meraih tentunya banyaknya pelanggan yang setia. Akan tetapi, risiko dari bakar uang ini juga tidaklah kecil. Ketika bermunculan kompetitor sejenis, pelaku usaha mau tidak mau mempertahankan strategi sebelumnya agar pelanggan ini tidak berpindah pada kompetitor. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah berbagai guncangan ekonomi yang ada, saat ini investor menjadi lebih selektif dalam melakukan pendanaan. Strategi bakar uang tadi yang menjadi andalan banyak startup teknologi sebelumnya, kini tidak lagi dilihat menjanjikan hingga dipertanyakan. Jika ini yang menjadi fenomena startup teknologi belakangan, nah bagaimana dengan nasib sejumlah perusahaan raksasa teknologi dunia? Apakah bernasib sama dengan startup teknologi di tanah air? Dan kalau berbicara terkait dengan informasi tersebut, pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu terkait dengan badai PHK yang terjadi di perusahaan teknologi secara global berikut ini.
Badai pemutusan hubungan kerja masih terjadi di perusahaan teknologi secara global. PHK massal ini mencakup sederet perusahaan raksasa. Pada pembuka tahun 2023 ini setidaknya ada 7 perusahaan raksasa global di bidang teknologi yang melakukan PHK. Perusahaan multinasional Amerika Microsoft mengumumkan PHK massal pada 10.000 karyawannya untuk memangkas biaya operasional di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Google juga dikabarkan tengah mengadakan proyek kecerdasan buatan hingga menghentikan sejumlah startup yang mendukung proyek eksperimental. Indeks perusahaan Google Alphabet Inc. juga mengumumkan PHK kepada 12.000 karyawannya. Begitu pula perusahaan teknologi penyedia layanan penyiaran musik Spotify yang melakukan PHK kepada 600 karyawannya. Amazon, perusahaan perdagangan berbasis online terbesar di dunia, bahkan melakukan PHK besar-besaran kepada 18.000 karyawannya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, banyak pengamat ekonomi yang memperkirakan bahwa PHK masih akan terus berlangsung pada perusahaan teknologi seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dan jika ditarik mundur ketika pandemi menerjang di tahun 2020 awal, hampir seluruh sektor di dunia terkendala luar biasa. Begitupun halnya dengan ekonomi dunia yang melesu secara drastis imbas penurunan performa dunia usaha. Nah, berbagai pembatasan aktivitas jadi hambatan utama di dalam bisnis. Akan tetapi physical distancing seakan menjadi berkah luar biasa bagi mereka yang memanfaatkan peluang ruang digital, seperti halnya startup. Nah, banyak perubahan perilaku terhadap ataupun terlihat dari masyarakat yang kala itu mau tidak mau harus berbelanja secara online yang biasanya secara konvensional ataupun juga offline. Nah, disrupsi yang dihadirkan startup melalui teknologi selama ini, perusahaan teknologi ini menunjukkan pertumbuhan eksponensial yang memang pemirsa luar biasa, khususnya ketika masa awal pandemi. Nah, begitu banyak perusahaan teknologi ini yang mendapatkan banyak pendanaan dari investor. Nah, sektor fintech misalnya yang menjadi sasaran utama para investor. Pada tahun 2021 nilai investasi startup di Indonesia ini mencapai 5,96 dolar Amerika Serikat atau sekitar 85,5 triliun rupiah. Nah, secara eksternal, ancaman resesi 2023 jadi salah satu pemicu tumbangnya bisnis perusahaan teknologi termasuk startup. Belum selesai dengan proses recovery dunia bisnis akibat pandemi, konflik antara Rusia dan Ukraina ini masih terus berlangsung dan tentunya memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Masih banyak komoditas yang diimpor dari kedua negara tersebut jadi langka dan menyebabkan harga komoditas juga mengalami lonjakan secara global. Nah, dengan adanya ketidakpastian tersebut, kapan nih perang geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina berakhir? Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 ini berada pada kisaran 2,3 hingga 2,9%. Proyek tersebut pemirsa ini ternyata mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada angka 2,8 hingga 3,2%. Nah, inflasi yang tinggi di banyak negara beriringan dengan kenaikan suku bunga di sejumlah negara ini hingga menyebabkan investor menjadi mengubah berbagai keputusan investasinya. Ketika pasar saham berisiko, tidak sedikit investor memutuskan untuk menarik dana dan memilih investasi yang relatif lebih tergolong aman. Nah, lantas nih, bagaimana hal ini berdampak pada pasar tenaga kerja? Bagaimana tips mudah untuk mencari kerja di tengah badai PHK? Resesi selalu menjadi musuh bagi kaum pekerja. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman PHK hingga hal keamanan finansial. Berbagai strategi dipersiapkan para kaum pekerja untuk menghadapi tantangan resesi. Di antaranya adalah memperkuat mental dari segala risiko pekerjaan, menambah nilai diri di tempat bekerja, memperkuat koneksi, mempelajari banyak skill baru, hingga mencari pekerjaan sampingan. Dalam situasi yang tak pasti, tak sedikit karyawan juga mengalami PHK, hingga mau tidak mau mencari pekerjaan sesegera mungkin. Kekhawatiran juga datang dari kalangan fresh graduate yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pekerjaan memang diprediksi terimbas tantangan resesi 2023, tapi sebagian lainnya juga diperkirakan akan tetap bertahan. Beberapa pekerjaan dinilai kebal resesi karena keberadaan yang masih vital bagi kebutuhan masyarakat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Itu dia pemirsa, pemutusan hubungan kerja yang saat ini ramai dilakukan oleh beberapa perusahaan menjadi pertanda bahwa persaingan dunia kerja memang makin ketat dan makin sulit. Hampir setiap hari kabar PHK ini bertebaran di mana-mana.
Data baru dari Departemen Tenaga Kerja mengungkapkan bahwa pekerja yang menganggur membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Dan resesi yang ditakutkan, yang dinilai sudah di ambang pintu, ini terlihat ketika terjadi penurunan pada PDB, jumlah pendapatan, lapangan pekerjaan, dan produksi industri serta lainnya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan juga ya, para pencari kerja tidak bisa meraih pekerjaan impian. Nah, sejumlah langkah dapat Anda upayakan nih pemirsa untuk segera mendapatkan pekerjaan baru di tengah situasi yang memang sulit. Pastikan mungkin ya Anda ini terhubung pemirsa dengan orang-orang yang memang baru saja atau sebelumnya diberhentikan sehingga dapat berbagi saran satu sama lain. PHK pemirsa memanglah bukan hal yang mudah untuk dilalui. Namun dalam situasi seperti itu, kejujuran mengenai status pekerjaan Anda akan memperbesar peluang Anda untuk menemukan pekerjaan yang baru. Hal krusial yang perlu diperhatikan antara lain adalah resume atau yang sering juga disebut dengan CV. Anda sebaiknya tidak menggunakan resume ataupun surat lamaran dengan isi yang sama, kemudian menyebarkannya pada semua perusahaan yang dilamar. Anda perlu ini untuk meluangkan waktu ekstra ya, untuk menyesuaikan CV dan juga surat lamaran untuk setiap posisi dan perusahaan yang akan dituju. Nah, berikutnya, rahasia untuk menguasai wawancara kerja melibatkan dua hal utama, yakni kepercayaan diri dan juga persiapan yang matang. Anda harus meyakini bahwa recruiter Anda ini memahami betul perusahaan yang sedang Anda lamar posisinya dan mempersiapkan penampilan terbaik, bersikap santun ya, dan juga hormat dan menunjukkan antusiasme pemirsa ya. Selanjutnya untuk menunjang daya kompetisi dalam mencari pekerjaan terdapat 5 soft skill teratas yang memang harus difokuskan demi pekerjaan yang lebih baik dan juga di tahun baru antara lain adalah komunikasi. Skill yang satu ini memang menuntut Anda untuk mampu mengkomunikasikan ide, pandangan, pendapat secara ringkas sehingga orang selalu memahami apa sih sebenarnya yang Anda sedang sampaikan. Skill yang berikutnya adalah manajemen waktu yang berkaitan dengan remote working atau kerja jarak jauh. Di masa kini, manajemen waktu menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan dengan atasan. Selanjutnya adalah critical thinking. Dibutuhkan agar Anda dapat memahami dan juga mengatasi situasi berdasarkan semua fakta dan informasi yang tersedia. Anda juga dituntut pemirsa untuk pandai menjadi problem solver atau menciptakan solusi dan juga cara baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan di tempat yang sedang Anda lamar posisinya. Dan terakhir adalah keterampilan interpersonal atau kemampuan membangun hubungan dan juga kolaborasi jadi keterampilan yang tentunya juga tidak kalah penting. Hal lainnya yang perlu diingat adalah ketika lowongan pekerjaan semakin menipis, kompetisi juga tentunya semakin ketat. Dan hal tersebut secara langsung mengakibatkan proses rekrutmen menjadi lebih lama dari biasanya dan mungkin lebih sulit untuk digapai, sehingga mencari pekerjaan di masa seperti ini menuntut Anda lebih menonjol untuk bisa direkrut oleh perusahaan punya keahlian yang mungkin minim dimiliki oleh orang lain. Selain itu tidak ada salahnya terbuka terhadap industri dan juga posisi yang biasanya mungkin Anda hindari ketika masa sulit dan memang memaksa untuk segera mendapatkan pekerjaan. Jadi mungkin istilahnya jangan terlalu pilih-pilih gitu ya. Dan tentunya ketika skill-skill tadi yang disampaikan ini mungkin Anda belum maksimal, nah mulailah untuk mengupgrade hard skill dan juga tentunya soft skill Anda untuk mengarungi ketidakpastian di tahun 2023 ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Anda yang mungkin sedang dalam masa PHK begitu ya, bisa terus mengupgrade diri dan melakukan hal-hal baru untuk bisa menutupi persoalan-persoalan keuangan yang terjadi akibat adanya badai PHK. Dan semoga yang saat ini masih mendapatkan pekerjaan juga selalu bersyukur dan tidak terkena imbas dari PHK di masa-masa mendatang ya. Semoga perekonomian Indonesia juga semakin baik lagi dan ini bisa menjadi referensi serta sumber informasi untuk Anda agar tetap waspada dan memitigasi segala kemungkinan yang bisa terjadi.